Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharani amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 26 baris ke-9 dari atas ke bawah. Baris ke-9 dari atas ke bawah. Maka dinamakan sunat yang muakkadah dan ghairu muakkad. Maka dinamakan, kenapa maka jadi dinamai sunat yang muakkad dan ghair muakkad. Nah, kenapa? Kan sunat muakkad nabi kita jarang tidak mengerjakan, nabi kita selalu mengerjakan. Namanya sunat muakkad. Kemudian ghair muakkad itu nabi kadang-kadang aja mengerjakan. Kenapa maka dinamai muakkad dan ghair muakkad sekaliannya rawatib. Sembahyang sebelum fardu, sembahyang sebelum sembahyang fardu, sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu namanya qabliyah. Sembahyang sunat setelah sembahyang fardu namanya ba'diyah. Nah, di dalam qabliyah juga di dalam kalimat ba'diyah itu ada muakkad dan ghair muakkad. Dinamakan itu juga rawatib. Rawatib di sini sebut. Dinamakan sekaliannya itu rawatib dan tawabi' bagi fardu. Berarti orang yang sembahyang, apakah sunat itu namanya sunat muakkad? Apakah sunat itu namanya sunat ghair muakkad? Itu dinamakan semuanya itu rawatib dan tawabi'. Rawatib itu apa? Yaitu terikat dengan yang wajib. Subuh ada sembahyang sunat. Zuhur ada sembahyang sunat sebelum zuhur, juga setelah sembahyang zuhur. Asar ada sembahyang sunat asar. Maghrib ada sembahyang sunat sebelum maghrib, juga sembahyang sunat setelah maghrib. Isya ada sembahyang sunat qabliyah isya, juga ba'diyah isya. Nah, itu dinamakan rawatib dan tawabi'. Arti rawatib itu apabila ada sembahyang 5 waktu, ada juga sembahyang sunat. Dinamakan tawabi' mengikuti atau terikat dengan sembahyang fardu, itu namanya tawabi'. Rawatib terikat dengan sembahyang fardu. Tawabi' sama mengikuti sembahyang fardu. Apabila ada sembahyang fardu, ada sembahyang qabliyah, ada sembahyang ba'diyah. Nah, rawatib mengikuti sembahyang fardu. Bagi fardu, bagi sembahyang fardu. Berarti istilah rawatib lawan tawabi' sama, mirip-mirip. Nah, kalau muakkad itu nabi sering mengerjakan dan jarang tidak mengerjakan. Kalau ghairu muakkad, nabi kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang kada. Contoh, sembahyang sunat sebelum maghrib namanya qabliyah maghrib, itu namanya sunat ghairu muakkad. Nabi kadang-kadang aja mengerjakannya, kadang-kadang, bukan kada boleh. Nabi kadang-kadang mengerjakannya. Sembahyang sunat sebelum maghrib namanya ghairu muakkad. Kenapa Nabi kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang kada? Karena sembahyang maghrib itu waktunya sempit. Waktunya sempit. Kalau setelah sembahyang maghrib, Nabi selalu mengerjakan. Karena sembahyang ba'diyah maghrib namanya sunat muakkad. Jelaskan ya? Sembahyang sebelum maghrib Nabi bisa mengerjakan, bisa kada, namanya ghairu muakkad.
sembahyang setelah maghrib Nabi selalu mengerjakan, namanya muakkad. Nah itu tuh. Kenapa maka ada sembahyang setelah maghrib? Kenapa maka ada sembahyang sebelum maghrib? Namanya tawabih. Tawabih itu mengikut sembahyang fardu. Ada fardu, ada sunat. Rawatib urutannya. Bila sembahyang maghrib, ada sembahyang ba'diyah maghrib, ada sembahyang qabliyah maghrib. Tapi kalau qabliyah maghrib namanya ghairu muakkad. Kalau setelah maghrib namanya muakkad. Maka, nah ini dibahas di sini. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ada ba'diyah itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Apabila ada sembahyang qabliyah, ada sembahyang ba'diyah, maka wajib disebut ba'diyah, wajib disebut qabliyah. Misal pian sembahyang tadi sunat maghrib, berarti usoli sunnata qabliyatal maghrib atau usoli sunnatal maghribi qabliyatan. Usoli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, atau usoli sunnata qabliyatal maghrib. Pian nang nyaman apa? Di sini kena ada usali usali sunnatal, ada di sini lah. Oh ada usali sunnatal zuhri ba'diyatan, ada usali sunnatal zuhri qabliyatan. Nah ada. Berarti kalau ada Bapak Ibu qabliyah, ada ba'diyah, wajib disebut qabliyahnya dan ba'diyahnya. Tapi kalau tidak ada qabliyahnya, seperti sembahyang sunat subuh, seperti sembahyang asar, adalah ba'diyahnya, kada perlu disebut qabliyah karena tidak ada ba'diyah. Nah, apabila sembahyang sunat subuh ada ba'diyah, berarti kada perlu ada qabliyah subuh. Qabliyahnya tuh yang jangan disebut karena tidak ada sembahyang setelah sembahyang subuh sunat, kada ada. Nah, orang berilmu lain Pak gue. Bila orang kan berilmu bisa tersalah terus. Kalau isya ada qabliyah, ada ba'diyah. Kalau maghrib ada qabliyah, ada ba'diyah. Kalau zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Kalau asar jangan baqabliyah karena kan ada ba'diyah. Usoli sunnatal asri aja rakaat ini. Jangan usoli sunnatal qabliyatal asri. Ada ke ba'diyahnya? Ulun guluai tetap aja qabliyah ba'diyah. Nah, ini lihat wajib. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah. Rawatib itu kan yang mengiringi sembahyang fardu. Maka wajib disebutkan rawatib yang qabliyah dan yang ba'diyah itu. Berarti kalau kada disebut qabliyah sah kada? Sah kada? Sembahyangnya tetap sah tapi lain qabliyah, sembahyang sunat mutlak. Nang kada satu sembahyang wajib. Jadi otomatis sembahyang biasa. Kada ada dapat pahala sembahyang qabliyah ba'diyahnya. Sembahyangnya tetap sah aja, tapi kada dinamakan qabliyah, kada dinamakan ba'diyah karena dia tidak menyebut qabliyah, dia tidak menyebut ba'diyah. Jadi sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang wajib kada sah alias batal. Kalau sembahyang sunat
kada sah qabliyah ba'diyahnya itu karena tidak menyebut, tapi sembahyang itu menjadi sembahyang sunat mutlak. Hati-hati nih, makanya ulun jebak tadi pertanyaan. Maka wajib disebut rawatib yang qabliyah dan yang ba'diyah itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Berarti kalau pun qabliyah sembahyang sunat sebelum zuhur wajib qabliyah ngarannya. Kalau pun sembahyang sunat ba'diyah zuhur wajib berbuat ba'diyahnya. Kalau kada sembahyang sunat biasa. Berarti pahalanya lain lagi. Pahalanya, pahala sembahyang qabliyah dan ba'diyah kalau sebelum zuhur sembahyang qabliyah dan ba'diyah begini, nang kayak sembahyang subuh usolli sunnata qabliyatu subhi, nah kada dapat tuh pahala keistimewaan sembahyang sunat subuh. Siapa yang sembahyang sunat subuh dia diberi Allah pahala seperti apa, lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena kada berbuat apa, karena berbuat qabliyah lalu rusaklah sembahyang sunat subuh itu menjadi sunat biasa. Air rusak di niat tadi. Nah ini nih, siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah zuhur itu dibebaskan daripada urusan neraka. Ini kelebihan sembahyang sunat. Soalnya kada berbuat qabliyah, kada berbuat ba'diyah, sedangkan zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Nah, tidak dinamakan dia itu sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Dia dihukumkan sunat biasa. Jadi kita sunat mutlak. Nah, ini sayang ngalahin jiwa Bapak Ibu orang yang berilmu luang kada. Kita baca terus dulu. Lagi, dan yang tiada ba'diyah disebut akan qabliyah. Apa jar? Maka wajib disebut rawatib yang qabliyah dan yang ba'diyah itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Nah, terus, dan yang tiada ba'diyah disebut akan qabliyah. Kalau apa namanya ba'diyah jangan ada lagi qabliyahnya, jangan. Seperti dikatanya usoli sunnata subuhi rak'ataini lillahi ta'ala, cukup baik. Jangan usoli sunnata qabliyata subuhi, adalah qabliyahnya lah. Nang bujur usoli sunnata subuhi rak'ataini lillahi ta'ala, sunatnya dibuat usoli sunata subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau usoli sunnata qabliyata subhi rusak. Kenapa? Karena tidak ada ba'diyah subuh. Jelas sah. Dia tidak masuk kasat taruh ta'yin. Karena sembahyang sunat itu ada, sembahyang sunat itu kan ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin. Nang apa namanya itu? Sembahyang apa namanya qabliyah ba'diyah itu. Kalau sembahyang 5 waktu kan ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin. Coba kita lihati halaman berapa tuh Bahri itu. Kita lihati dulu. Bisa kalau melihat ya kan. Halaman berapa?
Nah, ada halaman 7. Coba lihat halaman 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baris dari atas ke bawah. Dan jika sembahyang itu sunat, ada halaman 7. Dan jika sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu, nah mempunyai waktu, yang mempunyai waktu itu apa? Terikat dengan sembahyang 5 waktu, atau yang mempunyai sebab sembahyang zuhur, ada sembahyang sunat qabliyah, ada dia, maka disyaratkan adalah niatnya itu 2 perkara. Pertama kasat, yang kedua ta'yin. Cukup seperti sembahyang sunat subuh. Nah, kasat dan ta'yin. Kasat itu apa? Sengaja aku sembahyang. Ta'yin sunat subuh. Berarti kalau berbuat qabliyah tetap sah, tetapi apa namanya itu, kada dapat pahala yang seperti dijanjikan. Itu ada tulisannya, ada. Berarti kalau orang kadada lah ba'diyah, kadada sembahyang ba'diyah seperti subuh kan, kadada sembahyang ba'diyah. Berarti jangan qabliyah subuh, jangan. Kalau tak buat kayak apa? Rusak, tetapi sah. Karena dia tidak merusak niat. Niatnya 2, kasat dan ta'yin. Nah itu kada dapat pahala melapaskan tadi. Di dalam hati pun tak ucap qabliyah tetap sah. Masalahnya rusak aja niatnya itu, tapi tidak membatalkan sembahyang itu. Asal di hati aja sesuai, lah kada sesuai, karena niat itu di hati. Pokoknya sembahyang sunat subuh tuh jangan berbuat qabliyah, anak ada debak dia subuh. Nah, banyak lah. Ancak tagawi kah? Untung mengaji. Tapi kada merusak sembahyang lah. Karena itu kada merusak niat. Kalau merusak niat batal. Masalahnya subuh kada debak dia, berarti kada perlu qabliyah. Nang ada usoli sunnata subuhi, rakaat ini jangan usoli sunnata qabliyah subuhi. Nah ini masalahnya. Berarti kalau berbuat usoli sunnata qabliyah subuhi, padahal ba'diyahnya kada ada, dia tetap sembahyangnya sah, tapi rusak di niatnya itu, tapi tidak membatalkan sembahyang. Nah jelaskan ini dalilnya. Apa tadi? Niat subuh itu hanya 2. Ini sembahyang sholat subuh, kasat dan ta'yin. Ta'yin itu nama sunat sembahyang subuh. Berarti usali sunat subuhi cukup. Kalau usali sunnata qabliyata subuhi labihan, berarti rusak. Kalau rusak sah tetap. Kenapa guru maka sah? Karena kalimat qabliyah kadang masuk di kasat taruh ta'yin. Nah ini minimal makruh nih, mana nambahi aturan.
usali sunnatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Nah ibu-ibu nyatakan pian buai usali sunnatas subhi rakaataini lillahi ta'ala, jangan tak ucap usali sunnata qabliyatas subhi atau usali sunnatas subhi usali sunnatas subhi qabliyatan rakaataini lillahi ta'ala. Parah lagi nih ini. Asar lagi usali sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sembahyang asar jangan qabliyah, karena setelah asar tidak ada sembahyang. Dan pada zuhur atau maghrib atau isya usali sunnata zuhri qabliyatan lillahi ta'ala, usali sunnata zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Berarti kalau maghrib usali sunnatal maghribi qabliyatan lillahi ta'ala, usali sunnatal maghribi ba'diyatan lillahi ta'ala. Maka kiaskanlah pada maghrib dan isya. Berarti kalau isya apa? Usali sunnatal isya'i qabliyatan lillahi ta'ala, usali sunnatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah jelaskan sudah. Kada bebut rakaat ini kayak Pak Guru? Ada Pak. Seperti yang demikian itu juga. Nah sama maghrib lawan isya ada qabliyah ada dia. Kalau zuhur dan subuh dan asar hanya usoli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Jangan usoli sunnatal asri qabliyatan, ada qabliyatan. Ulun gurit tetap sembahyang ba'diyah asar. Nah ada budi karajinan. Nah apa lagi? Dan setengah sebagian daripada sunat yang muakkad yang Nabi sering mengerjakan. Sunat yang muakkad dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia. Sembahyang witir. Nah Nabi lihat dikekalkan terus menerus. Kekal tuh maksudnya Nabi terus menerus mengerjakan, kada pernah Nabi meninggalkan, yaitu sembahyang witir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al witru hakun pamallam yutir palaisa minna. Bermula sembahyang witir sebenarnya maksudnya bagus. Maka barang siapa yang tiada mengerjakan witir, maka tiadalah daripada kami. Siapa nang kada bewitir aja Nabi bukan termasuk di antara orang yang terpilih dari umatku wae, tapi nang bubuhan apa toh ya ke bawah lah. Yuk minimal serakaat, tapi jangan istiqomah serakaat. Ini nih kalimatnya nih pian pahami di sini. Barang siapa tiada mengerjakan witir, maka tiadalah daripada kami. Ujar Nabi, itu umatku nang sakit barangnya. Itu aja sudah. Jangan kena salah memaham. Siapa kada berwitir, kada diakui Nabi umat. Nah, witir itu sunat wajib. Sunat. Pokoknya siapa yang mengerjakan witir istimewa. Siapa yang kadang mengerjakan witir kada termasuk di antara teristimewa umat Nabi. Hendak kapin menjadi umat Nabi yang teristimewa, sembahyang witir jangan ditinggal. Terus dan sebanyak-banyaknya sembahyang witir itu 11 rakaat. Orang nang tarawih 11 itu sembahyang witir. Sembahyang witir itu niatnya tarawih padahal witir. Nah, bubuhannya itu sembahyang sunat mutlak ya. Sembahyang tarawih lain, sembahyang witir lain. Kenapa guru? Kenapa makan niatnya sembahyang tarawih?
Ini sampai yang nang 8 rakaat nih. Kan 8 tambah 3 11 kalau nang di Masjid Haja Nuriyah. Kan sana 11. 11 itu sembahyang apa? Sembahyang apa? Witir. Dalil witir dijadikan dalil tarawih di mana? Coba belajar hadis tuh, bujur-bujur. Ulun nih rancak dah tetamu bubuhan pahaman nang kayak ini. Asal mau dialog aja, ulun layani. Bujuran. Ulun kalau mau dialog, ulun layani. Asal mau dialog. Jangan sembahyang witir dijadikan dalil sembahyang tarawih. Dalilnya hanya ini ajanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusolli fi Ramadan, sembahyang di bulan Ramadan, wa fi ghairihi, dan selain bulan Ramadan, ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Nabi sembahyang dari Siti Aisyah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan 11 rakaat. Sembahyang apa itu? Dan selain bulan Ramadan sembahyang apa itu? Sembahyang witir namanya. Ramadan bujur, dan selain bulan Ramadan, adakah di luar bulan Ramadan sembahyang tarawih? Ada. Hadisnya berbunyi kayak ini, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Sembahyang apa itu? Witir. Usuli sunnat tarawih. Lain tarawih. Niatnya tarawih, kelakuannya witir. 4 rakaat. Ya kalau 4 rakaat sekali salam. Mana dalilnya Nabi itu sembahyang 4 rakaat? Satu, Nabi itu kalau sembahyang sunat 2 rakaat. Ini 4 rakaat. Berarti berapa toh? 2 kali salam lah. Pon, kada tetamu dalam kitab biar cepat. Satu. Yang kedua, kesalahan fatal. Kenapa maka sembahyang witir langsung 3 rakaat? Sembahyang witir itu 2 dulu. 2 baru serakaat. Baca hadis Nabi tontong dalam kitab I'anatul Talibin, la tushabbihul witra bil maghribi, la tushabbihul witra bil maghribi. Jangan sembahyang witir sekaligus 3 rakaat. Itu sama maghrib. Ada tuntung membaca hadis, ini pengalihnya, maka pangarasan itu disariki Allah Ta'ala itu. Satu. Yang kedua, pada dahulu mau memakan 1 Ramadan dan 1 Syawal, bulan gak ada pakai lagi kah? Pangarasan ya Bapak ujar bubuhannya guru udini karas benar, karas nang bujur itu kada Bapak daripada karas nang salah. Pian hakon keras nang bujur kah, hakon keras nang salah kah? Keras nang bujur. Kalau bujur kada apa-apa, keras. Maksud keras di sini keluarga tegas. Karena umat bingung. Nah, ini penting lawan kita. Hati-hati. Nah, berarti tadi sayanglah kalau sembahyang witir pian. Nah, lihat, dan sebanyak-banyaknya sembahyang witir itu 11 rakaat dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah,
ulun guru serakaat je guru we. Kenapa mengamalkan serakaat? Kesedikitan pula. Tetapi seyogyanya jangan dikerjakan dia serakaat juga, walaupun serakaat witir itu paling sedikit serakaat jangan juga. Kenapa? Karena khilaful aula. Catat khilaful aula apa? Makruh. Arti makruh istiqomah serakaat sembiang witir, serakaat sembiang witir. Orang 2 rakaat dulu baru serakaat. Guru 2 rakaat tuh guru genap. Jar ulun genap dulu baru genap tuh karena jadi ganjil kalau ditambah lagi serakaat. Ulun guru langsung 3 rakaat aja guru itu menyerupai sambil maghrib. Ulun guru serakaat ini disarikin nabi ini maulah hukum bahasa. Lihati ulama-ulama tuh 2 rakaat dulu baru serakaat. Nang salamat tuh mengikuti ulama aja. Nah ini kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita membaca manaqib Siti Khadijah lagi nih. Nih Hamdan ini bertasmiyahnya benazar minta baca manaqib Siti Khadijah. Ayo ada pak tenang ya, mengabulkan nazar dangsana kita nih, mudah kita dikabulkan Allah Ta'ala juga, amin. Berarti malam ini 3 acara menakib sedikit Sayyidah Khadijah. Nah ini nabi kita nih luar biasa, nabi kita. Keistimewaan Siti Khadijah, apa keistimewaannya Siti Khadijah? Mendapatkan kemuliaan dengan berkhidmah, membantu kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitnya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, serta menolongi dan membela dakwah Rasulullah. Nah ini Siti Khadijah. Bapak Ibu, nih ibu-ibu nih penting juga. Kenapa maka Siti Khadijah itu mulia? Satu, bersuamikan orang yang paling mulia. Yang kedua, kenapa maka Sayyidah Khadijah ini mulia? Karena menolongi lawan Nabi. Ibu-ibu ada Jepang gue di dalam dunia inilah nang kadang menolongi suami ada banyak nang orang minta pendapat tulen ulun tuh. Ulun nih guri besi bini nggih. Tapi kadang menolongi guru ulun ngapa jadi kadang menolongi pian tablo ulun sudah serahkan guru duit lawan inya ulun mana pae guru kada buih lagi ulun guru minta duit karena jadi duit ulun kalau guru bujur jadi duit pian. Kebetulan sang suami kebetulan dia anak minta duit pian, kebetulan duit ada simpanan, kebetulan sang suami duitnya tekan habis julungi duit karena duit dari pian tuh pemberian dia juga kada boleh guru karena sudah milik ulun. Nangka ini bisi bini berilaan. Tapi bapak-bapak ini rahasia. Rahasia nih. Padahkan kada. Nah, padahkan kalau sudah memberi ibin itu duit, jangan buruk sikuan. Taulah buruk sikuan. Aku kada jadi, aku ambil duitku nang aku beri akan lawan ikam tadi. Itu namanya buruk sikuan. Kalau minta lawan bini duit, umumnya ada duit kah? Ada. Aku jadi pengkorok. Nah, itu namanya. Nah, abahnya duitmu juga kada apa-apa. Ikam perlu pakai. Aku nih diberimu tapi bisa juga ikam perlu ambil. Nah jangan buruk sikwa, imbah diberi diambil pulang kadang kayak satu ini penting. Yang kedua,
Bapak-bapak ulun menyayangi pian, ibu-ibu dangari bu, dangari apabila nah ini rahasia rezeki itu supaya baik rumah tangga itu, nah tangan suami sebelum istri, nah ini bujur, nah jadi bibirnya pas jatuh pas tegur. Kewajiban sang suami baru, nah bapak-bapak jangan sampai istri begini baru begini, begini dulu. Ini kan ada pesanan semampu kita. Ibu-ibu disyukuri seapapun pemberian sang suami, jangan ngomel. Sedikitnya berapa nang ini aja, kemampuannya sudah segitu. Nah bujuran tuh apabila pian bapak-bapak memperhatikan nafkah untuk istri, ini minta maaf bapak-bapak rezeki pian dijamin oleh Allah. Jangankan ibu-ibu bubar dari pengajian, boleh kalau abahnya, kalau rezeki kita dimudahkan Allah, jangan aku begini, kamu begini dulu, baru aku begini. Nah ini penting. Itu caranya semampu kita. Jangan dia bertarget harus sekian, jangan. Berapa kemampuan suami memberi nafkah istri, jangan bertarget itu bahaya. Kalau kada mampu kayak apa, kalau kada menjangkau kayak apa. Bu, jangan mencela pemberian sang suami. Minta maaf bapak-bapak, jangan juga kikir pelit medit bakhil ingkin pamalar lawan bini. Kasian inya makan mandai semingguan, gering bini. Bujuran tuh. Kenapa? Kadang-kadang pintu rezeki itu lewat bini. Kita bercari, berusaha, ada tanggung jawab. Tapi kalau istri punya penghasilan, alhamdulillah, terima kasih. Bukan berarti suami tidak lagi menafkahi istri, tetap kewajiban. Menafkahi istri itu kewajiban, tetapi dia ada punya usaha guru, tetap diberi semampu kita. Dia berusaha membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga. Minta maaflah bapak-bapak, ibu-ibu, bibini apa lalakian wayahini pulang inya mencari bibinian nang sugi supaya berdiam, nah sakit pulang nang ini. Ada juga kayak itu, apabila lalakian nang kayak itu mencari bini nang mandiri supaya berpegang berpingkot, itu lalakian kada berwibawa. Ada berwibawa lagi di mata bini kayaknya. Minimal ada usaha biar taganal gaji bini, kada apa-apa. Tetap kita sebagai suami menafkahi dia walaupun dia punya penghasilan yang cukup lumayan bagus. Minta maaf pulang ibu-ibu. Nah, lu minta maaf terus nah. Jangan menghina pemberian suami. Kada berberkah rumah tangga itu. Bujuran tuh ya. Jangan menghina pemberian sang suami. Jangan meremehkan pemberian sang suami. Pemberian sang suami itu kewajiban. Berusahanya istri asal ridho sang suami.
nya ada juga Pak Ibu orang minta maaf ibu-ibu aku neng ini berusaha abahnya ujian nang laki kada kemudian berusaha di rumah aja berdiam urus rumah tangga kecuali aku kada mampu lagi menafkahi kamu silahkan kamu berusaha selama aku mampu ikam jangan berusaha lalu si bini paksa bini berusaha dosa ini hukum ada nah orang ketakut mudahan jangan dihapus lah. Nah ada guru ulun tanya guru ulun rindu dengan Baitullahil Haram ulun ikut triple dan ma'urus jamaah tapi guru akhir-akhir ini suami ulun tidak meridhoi dan tidak senang dengan ulun guru karena ulun sibuk mengurus jamaah triple haji dan umrah padahal guru sudah berkembang guru alasan sang suami kada tapi tak urus anak dan tidak tak urus rumah maka ulun guru disuruhnya berhenti guru untuk ikut di triple haji dan umrah. Bagaimana pendapat guru? Apakah ulun tetap membawa jamaah untuk membawa menjadi tamu Allah dan ziarah ke makam Rasulullah atau ulun taat dengan suami? Jawaban ulun, setiap pian mencium Ka'bah dan ziarah ke makam Nabi tanpa ridho suami dosa. Mencium Ka'bah itu dosa, menziarahi makamnya Rasulullah. Tetapi ulun gure tetap membaca salawat kepada Rasulullah 1000 kali walaupun suami ulun tidak meridhoi ulun, dosa. Ujar binang bini nang biinnya betak orang ini barilaan guru pangarasan. Nah. Ulun dipadahkan guru pangarasan. Suami melarang. Bukan berarti dia tidak mampu untuk menafkahi. Kalau suami tidak mampu menafkahi, sedangkan perlu pembiayaan rumah tangga, jangan menentang. Dia melarang, tapi guru dia tidak mau ongkosi, gugat cerai. Kan bisa. Kalau tidak menggugat cerai tetap dosa. Berumah tangga tetap, tetapi tidak taat dengan suami. Urusan ekonomi guru, suami ulun memberi duit guru 50.000 aja sehari, mayo ke mana? Nah, 50.000 sehari, mayo ke mana? Suami memberi pian duit 50.000, sedangkan pian mau urus travel haji umrah 60 juta setiap kali berangkat. Tapi suami kada ridho, pian mencari yang 60 juta atau mencari ridho suami? Jar ulun cari ridho sama suami, sakanya sambatnya berilaan guru pangarasan. Jakanya tahu ulun blokir langsung asalnya. Kewajiban sang istri terhadap suami itu wajib. Tapi suami kadang menafkahi guru, tapi melarang ulun guru berdagang atau berusaha, gugat cerai supaya pian jangan berdosa. Daripada pian tetap bersuami mencium Ka'bah, ziarah ke makam Nabi, raudhah sembahyang, tapi pian tidak direstui suami, dosa kebaikan pian itu tidak bisa, hancur. Sama berudu lawan banyu kami salah. Ada guru berwudu dengan banyu kencing tadi guru ulun bawa istighfar semua sembahyang tahajud, sah. Nah ini nih jar ulun, kalau pian tetap mengarasi bahwa suami tidak mengizinkan, dosa kebaikan pian tuh hancur lebur. Kalau pian hendak bawa suami ke rumah ulun sama sampean, apa masalahnya? Ulun beri nomor suami ulun je guru lah pian, ada apa-apa telepon langsung sakalinya. Bini ulun tuh gure bebas lawan jamaah lalakian, nah cocok. Nah, bisa kada? Bisa ay bebuhan pembawa triple haji umrah memacari jamaah.
Bisa benar. Berselingkuh lagi di Mekah. Guru Udin jangan menyambeti orang. Melihat. Berarti suami ini melarang ada indikasi maksiat. Han ibu-ibu. Indikasi maksiat ada. Pian melakukan permasalahan ini jar ulun sebelum berkeluarga kah? Sudah berkeluarga kah? Sudah berkeluarga. Nah, jangannya sebelum berkeluarga mungkin pian musyawarah dulu sama calon suami. Gimana ulun membuka triple haji umrah, ulun ikut di triple haji umrah. Pian ingin memiliki ulun, bolehlah ulun tetap meneruskan bisnis ulun lewat triple haji umrah. Itu pasti ada pembicaraan. Nah, hanya ulun sebagai guru tetap ridho sang suami itu pintu pian masuk surga. Kalau suami kada menafkahi, gugat cerai. Kalau kada menggugat cerai, tetap berdosa. Kalau pian kada diizininya. Kalau pian menggugat cerai, bebas pian. Nah, ngalih jadi guru nih, disambetinya guru pangarasan. Nah, ini penting Pak Ibu. Nah, lihat keistimewaan Siti Khadijah. Napa tadi? Membela, menolongi dan membela dakwahnya Rasulullah. Ini ada juga bibinian tuh mencibiri laki. Maaflah ibu-ibu, ada juga orang laki itu didukung menang baik-baik. Kalau kada baik jangan didukung. Aku umanya hendak bekerja ada usah sakit barangnya. Nah, sakit barangnya orang di padahal ada kauyuhan lah pian abahnya umpat bagawi langin itu. Coba pang minta pendapat lawan siapakah, bawa minta pendapat dulu abahnya kalau pian kecapean bagawi masalah langin itu kauyuhan pian ulun sayang lawan pian. Jangan kalau aku bagawi itu kayak pomanya sakit barangnya. Moha pulang ciling-ciling lawan laki. Kalau menciling mata lawan laki nang kayak itu jangan juga. Adi di hulu sungai Pak Ibu, maaflah lakinya hitam legam, manggininya putih bersih. Ditanyai orang, kenapa laki kamu tuh hitam legam? Apa jawaban si istri supaya bibinian kada lagi menyeret kayaknya? Senang hanya milik ulun aja nya. Mohon beisi laki tampan, membahayakan. Orang berumah tangga tuh harus seia sekata di dalam bernilai ibadat. Kalau satu maksiat, satu ibadat, rumah tangga itu kurang baik. Tapi kalau ibadat bernilai ibadat doong. Kalau ada arah maksiat, ada arah ibadat, diperbaiki supaya diarahkan kepada ibadah. Ulun guru dinai kadin lagi mai jini bini ulun mengaji. Napa pulang? Ada datang ke rumah gue membuat tas gue minta bayariakan gue 40 juta harga tas nih. Datang mengaji guru gue membawa barang minta bayariakan ulun. Hanya guru gue datang mengaji kada membawa ilmu minta bayariakan ulun ampihi bini ulun guru mengaji pusing guru kepala ulun. Nah, itu julun mungkin tak kumpulan lawan bubuhan sosialita. Tahulah sosialita. Ibu-ibu, sosialita itu apa, Bo? Sosialita itu apa? Kok kada tahu? Ada kan yang tahu di sini? Apa? Kada yang tahunya? Bubuhan bibinian bini istri pejabat, pokoknya raja agak-agak tukang pakaian.
nang harga 50 juta atau kayak tas harga 200 juta. Janganlah bini pian bagaulan dengan nginto tak berubut bulu katiak nya menggonggongi duit kita aja kayaknya. Nah, pun tapi kada semuanya kada ada di sini kada ada. Nah, itu pengajian ngarannya bisnis, isinya bukan pengajian ilmu. Cocok aja nang laki ikam ku stop mengaji umanya ay. Sakali nang bini melapor ke ulun guru di stop laki ulun mengaji. Lawan siapa yang di stop mengaji? Lawan ulun gak ada guru ada pengajian kami guru di stop laki ulun guru Kenapa maka di stop laki ulun guru tipe pemalar kikir pelit medit bakhil engken. Napa jadi engken membeliakan tas harga 100 juta aja kada mau. Dari ulun berdoa alhamdulillah pian dilarang laki pian. Sekalinya sama ini pendapat lawan laki ulun sekalinya salah. Nah, Siti Khadijah luar biasa. Kemudian lagi Siti Khadijah dikit lagi lah menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda. Nah, ibu-ibu anak-anak piantu dididik bisa bermasak. Wayah ini guru sistem Gojek dia datang ke rumah. Bujurlah. Nasi goreng datang ke rumah, bakso datang ke rumah, iwak datang ke rumah, sayur datang ke rumah, acan datang ke rumah. Harus bisa memasak ibu-ibu anak pian. Kalau suami kada senang masakan-masakan orang, nyah nak masakan bininya. Nah, yuk kayak apa? Mau masakan bini, insya Allah sehat. Ada mungkin berekok, bepiksin, sasak macam-macam. Kalau ulun padahi keluargaan ulun nang sepupu-sepupuan itu, didik anak pian untuk menyiangi ikan. Bersihkan ikan. Nah, Siti Khadijah ahli memasak. Apa guru deh? Belikan ikan papuyo 1 kilo. Silahkan bersihkan situ ikan papuyo 1 kilo. Nang hidup-hidup tuh luka tangan. Sakalnya tokol sampai pukulinya matian langsung. Sebulan belikan ikan baung katur anak anunya itu. Nah itu Pak Ibu supaya tahu kalau berisi laki ketujuh ikan jakanya punya suami ketujuh intalu badadar nyaman mandai ketujuhnya intalu badadar iwak karing iwak samo ketujuh iwak wadi sabulan tensi 200 sakit besi bini nang ini. Siti Khadijah ini luar biasa serba bisa. Nah mudahan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu nih ada pengumuman dari panitia, ulun hanya sekedar menyampaikan